Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, kembali dalam podcast Layanan Syariah di edisi kedua yang diprakarsai oleh Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Bersama saya, sahabat religi, sudah hadir Dr. Haji Suhrawardi Ilyas, MSc. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Layanan Syariah. Dr. Haji Suhrawardi Ilyas, MSc, saat ini sebagai dosen material fisika di MIPA Universitas Syah Kuala. Beliau juga sebagai pembimbing Olimpiade Astronomi Aceh dan juga tim ahli pada Badan Hisab Ruqyat Provinsi Aceh. Selamat datang, Prof. Sekali lagi, selamat datang Ustadz di podcast hari ini. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, bagus. Sahabat religi, Dr. Haji Suhrawardi ini S1 MIPA Institut Teknologi Surabaya, kemudian S2-nya di Sydney, dan S3-nya juga di Sydney. Ustadz, kok bisa suka dengan fisika, Ustadz? Jadi yang pertama sekali, karena fisika itu banyak tantangan. Ya. Salah satu tantangannya adalah menggabungkan matematika dengan fenomena alam. Fenomena alam itu kompleks. Matematika menyederhanakan fenomena alam dan cara menyederhanakannya itu dengan fisika. Jadi fisika adalah cara untuk menjelaskan alam dengan metode atau dengan cara atau dengan deskripsi yang lebih sederhana. Orang yang bisa matematika belum tentu bisa fisika, tapi orang bisa fisika udah tentu bisa matematika. Ya, karena fisika itu sebenarnya matematika level atas, di mana kita seperti halnya taksonomi Bloom yang C1 sampai C6. Yeah. Kalau C1 itu mengetahui, C2 memahami, C3 menggunakan. Nah, kalau matematika itu kita mengetahui dan memahami. Nah, di tingkat menggunakannya kita gunakan matematika untuk mengembangkan, fisika untuk mendeduksi atau menjabarkan atau melakukan sintesis analisis terhadap fenomena-fenomena alam. Saya berasa duduk di kelas 3 SMA nih, Ustaz. Karena fenomena alam itu sesuatu hal yang menarik hati kita. Siang ataupun malam selalu ada fenomena yang kita bisa lihat. Lalu kalau kita tidak memahami fenomena alam itu, membuat kita yang pertama terjerat ke dalam pemahaman yang keliru. Misalnya ketika kita memahami hujan atau memahami angin atau memahami cahaya matahari, kita katakan misalnya hari ini kenapa mendung? Oh, ini mendung karena saya belum mandi tadi pagi misalnya. Nah, itu jawaban yang secara ilmiah mungkin bisa dicari koneksinya, tapi tidak seperti itu karena ilmu pengetahuan sains dan fisika khususnya itu berusaha mencari penyebab asli atau penyebab langsung dari fenomena sehingga kita bisa memahami fenomena itu secara lebih sederhana, lebih mudah. Itu salah satu alasan kenapa saya suka ke fisika. Sebelum masuk ke soal perubahan nih, Ustaz, mungkin sahabat religi juga pengen tahu nih, Ustaz, secara syariat itu apa sih sebenarnya definisi kiblat dan mengapa itu sangat penting dalam ibadah kita, Ustaz? Ya. Jadi dasar dari penentuan arah kiblat itu ada di surah Al-Baqarah ayat 144. Di situ ayatnya panjang dan diulang 3 kali. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi menghadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Itu perintah kepada Nabi SAW ketika Nabi sering mengadahkan muka beliau ke langit. Itu qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Itu awal dari ayat 144. Di situ kita berarti diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sekarang persoalan posisi Masjidil Haram adalah posisi geografis. Maka kita harus selalu berorientasi ke arah Masjidil Haram. Di dalam perkembangan Islam selama 1400 tahun, arah kiblat itu selalu menjadi topik hangat. Kalau di Makkah tidak masalah karena semua orang tahu pusat di mana posisi kiblat. Pada saat itu pun posisi Ka'bah semua orang tahu. Jadi kalau di Makkah tidak ada masalah. Kalau di luar kota Makkah, karena kota Makkah itu berupa gunung, berupa lembah. Nah, berupa lembah lalu di sini gunung. Dengan melihat salah satu puncak bukit atau puncak gunung di sekitar Makkah,
kita bisa tahu arah Ka'bah. Jadi di sekitar Makkah tidak ada masalah. Sampai ke Madinah itu mulai ada permasalahan-permasalahan sedikit, tapi lebih besar lagi permasalahan ketika di Mesir. Ketika Amr bin As membuat masjid. Nah, beliau mengambil arah kiblat itu sebagai arah terbit matahari di musim semi. Nah, dan ternyata itu tidak tepat. Kenapa beliau mengambil arah terbit matahari di musim semi? Amr bin As datang dari Madinah, kemudian ikut di dalam pasukan untuk menuju ke Mesir, kemudian beliau menjadi amir, menjadi gubernur di Mesir. Ketika beliau menjadi gubernur di Mesir, beliau punya otoritas untuk menentukan ini arah kiblat kemana. Itu penentuannya Ustaz ya? Orang bertanya pada beliau kemana arah kiblat. Pada saat itu Amr bin As radhiyallahu anhu beliau membuat masjid di Fustat. Jadi masjid yang dibangun di Fustat itu tidak pas mengarah ke Ka'bah, karena beliau mengambil acuan ini arah Ka'bah dari arah atau arah kiblat dari Mesir adalah arah matahari terbit musim semi. Nah itu kemudian datang generasi seterusnya mengadakan koreksi, sehingga masjid di Fustat itu yang dibangun oleh Amr bin As tidak digunakan lagi karena arah kiblatnya tidak cocok, maka dibangun masjid yang lain. Nah, tapi fondasi masjidnya yang saya dapat informasinya, fondasi masjidnya masih ada. Nah, kemudian Islam berkembang sampai ke Kenya. Nah, di Kenya Islam masuk sekitar tahun 100 Hijriah. Jadi masih dalam masa Muawiyah, Islam sudah berkembang di sana. Di Kenya, di kota Mombasa, itu ada ini masjid, ada fondasi masjid. Nah, fondasi masjid itu ternyata di tahun 1800, waktu itu Safullah, Kenya itu banyak orang yang murtad. Kemudian tempat itu, kampung tempat masjid itu sudah tidak ada orang Muslim lagi. Lalu orang ahli arkeologi Perancis datang ke sana ingin meneliti tentang kerajaan atau budaya awal di Kenya. Terakhir saya baca informasinya di majalah Time pada tahun 91 tentang arkeologi yang dilakukan terhadap runtuhan masjid di situ. Didapatkan bahwa arah kiblat masjid itu bergeser 3 kali. Berarti secara periode Islam, berkembangnya Islam juga arah kiblat juga pernah berubah-ubah ya Ustaz? Pernah berubah, dan itu penyebabnya adalah pada saat masjid pertama dibangun, pengetahuan geografi kita pada saat itu, pengetahuan geografi umat pada saat itu belum kuat, belum bagus. Sehingga mereka mengambil acuan berdasarkan apa yang mereka paham pada saat itu. Mereka datang ke Tanah Baru, lalu di Tanah Baru itu mereka mungkin belum familiar dengan posisi bintang, posisi matahari terbit dan lain-lain, sehingga tapi mereka merasa masjid harus dibangun. Karena itu masjid dibangun dengan arah kiblat yang dipikirkan pada saat itu. Datang generasi yang lain setelahnya kemudian mengoreksi arah kiblat sampai didapatkan arah yang betul. Nah, di Kenya tersebut 3 kali perubahan arah kiblat yang terakhir itu yang betul. Yang pas ke arah Ka'bah. Di dalam sejarah Islam sendiri Ustadz, itu mungkin dengan satu metode ya dulu di perkembangan Islam. Dan sekarang kan sudah banyak sekali cara menentukan arah kiblat ya Ustadz. Dalam ilmu falak atau astronomi sendiri, bagaimana sebenarnya metode dalam menentukan arah kiblat itu sendiri Ustadz? Mungkin metode standar yang pertama dibuat oleh Al-Biruni sekitar tahun 900 Masehi pada saat itu. Al-Biruni membuat katalog daftar arah kiblat dari kota-kota Muslim pada saat itu, mulai dari Maroko sampai Afghanistan. Jadi beliau kota-kota itu tahun besar 900 Masehi. Nah, karena pada tahun 900 Masehi pada saat itu Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad, tapi umat Islam sudah menjelajahi sampai ke ujung barat Afrika dan sampai ke Mongolia. Nah, jadi umat Islam sudah sampai ke Mongolia pada saat itu dan sudah sampai ke utara. Di utara pada saat itu di daerah, kalau sekarang namanya di Volga, di daerah Volga Utara. Nah, kalau dulu kerajaan Kazan di sana. Nah, ada kota Kazan, tapi wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Volga, ke hulu Sungai Volga. Jadi umat Islam sudah sampai ke sana, sehingga mereka butuh pemandu arah kiblat. Datang Al-Biruni. Al-Biruni itu ahli geografi dan ahli matematika yang sangat top dalam sejarah Islam. Nah, beliau dipercayai sebagai orang yang pertama
menemukan benua Amerika secara perhitungan massa bumi dan distribusi daratan. Jadi itu beliau menulis dalam bukunya 2 tahun sebelum beliau meninggal. Ditulis dalam bukunya tentang harus ada sebuah daratan yang berada di sebelah baratnya Afrika dan berada di sebelah timurnya Mongolia. Harus ada sebuah massa daratan yang besar di sana untuk membuat permukaan bumi itu seimbang. Dan itu beliau tulis sebagai perhitungan teoritis beliau keberadaan benua Amerika. Dan hari ini kita mengatakan secara sains yang pertama menemukan benua Amerika adalah Al-Biruni. Jadi Al-Biruni ini yang pertama sekali mendudukkan metode untuk menghitung arah kiblat, dan beliau membuat peta seperti peta yang kita miliki hari ini, peta bumi bulat. Ya. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau hari ini metode kita bisa menggunakan metode peta akurat. Peta akurat. Nah, peta akurat, peta digital yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya. Dengan menggunakan peta itu, kita bisa menentukan arah kiblat langsung dengan pola visual di komputer. Secara perhitungan ada rumus-rumusnya, itu dengan melibatkan rumus jarak dan arah antara dua kota di permukaan bumi. Itu menggunakan konsep geometri yang kita sebut dengan konsep segitiga bola. Tapi Ustaz, paling mendasar di masyarakat Aceh, kadang-kadang kita lagi camping, ya, lagi bepergian bersama keluarga gitu, kita nggak tahu arah kiblat, kita buka aplikasi, bahkan salah satu aplikasi M-Banking juga sekarang menyediakan itu, Ustaz. Seberapa akurat sebenarnya, Ustaz? Kalau udah, ini kemana kiblatnya, tinggal taruh, langsung ditunjukkan. Ini seberapa akurat sebenarnya, Ustaz, dengan aplikasi yang seperti itu? Sebenarnya aplikasi itu udah lumayan akurat, kecuali pada event-event tertentu. Dan tempat-tempat tertentu. Yang pertama, tempat dengan interferensi magnetik yang tinggi. Yang kedua, tempat yang memiliki pengaruh radiasi matahari yang berbeda. Kalau radiasi matahari yang berbeda itu biasanya yang kita sebut dengan fenomena badai matahari. Jadi pada saat terjadi badai matahari, ada akumulasi ion yang tinggi di udara. Akumulasi ion yang tinggi di udara itu dia bisa menghasilkan deviasi medan magnetik, perubahan arah medan magnetik. Sehingga kalau kita pakai HP itu sebenarnya berbasis pada magnetometer. Dia punya sensor magnetometer di dalam. Seperti kompas juga. Kompas secara bahasa sensor kita sebut dengan magnetometer. Dia mengukur dan memindai, men-scan arah dari medan magnetik. Nah, dengan mengetahui arah dari medan magnetik di sekitar perangkat itu, maka dia lakukan koreksi perhitungan arah kiblat sesuai dengan perhitungan GPS. Jadi dalam aplikasi itu sudah dihitung kalau arah medan magnetik ke sana, maka dan arah posisi, arah geolokasi secara GPS dihitung oleh aplikasi, maka ditunjukkan ke situ arah kiblatnya. Jadi perhitungan yang ada dalam aplikasi itu sudah cukup kompleks sebenarnya. Nah, berarti ini sahabat religi nggak perlu ragu nih, Ustaz, kalau menggunakan aplikasi berdasarkan GPS itu ya udah betul akurat, Ustaz. Itu akurat dalam batas-batas tertentu. Kenapa dalam batas tertentu? Kalau kita berada di dalam gedung, yang gedung itu gedung seperti basement misalnya, atau gedung tinggi dengan beton yang cukup bagus di sekelilingnya, itu biasanya tidak akurat. Nah, jadi kalau kita misalnya berada di ruang parkir di sebuah gedung yang atau agak tertutup gitu, Ustaz, ya. Nah, itu ada interferensi magnetik dari konstruksi besi yang digunakan untuk dari tiang-tiang di situ. Jadi sensor magnetometer itu tidak bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, jika di bawah tanah kita itu ada batuan yang mengandung magnetik, ada base rock namanya. Base rock itu bisa memiliki kadar besi di sana bervariasi. Kalau yang tidak menimbulkan interferensi magnetik itu ukurannya di bawah 2%. Kalau di atas 2% itu bisa menimbulkan interferensi magnetik sehingga magnetometer itu bisa salah lihat. Nah, itu ada beberapa tempat yang kita dapati di daerah Aceh Barat dengan daerah Aceh Besar yang punya medan interferensi magnetik yang tinggi. Jadi ketika kita di sana, kompas tidak akurat untuk menunjukkan arah kiblat. Nah, Ustaz, kembali soal fenomena, betulkah arah kiblat itu berubah-ubah? Karena ada fenomena beberapa masjid ataupun musola di Aceh, di beberapa wilayah itu yang kadang-kadang tahun ini mungkin masih menghadap ke arah yang sama, lurus gitu. Pas tahun depan kita pergi rupanya udah mereng. Itu ada beberapa masjid saya pribadi ya mendapatkan hal seperti itu. Ini sebenarnya, Ustaz,
dia memang arah kiblatnya yang sudah berubah? Mm-mm. Ya seperti tema kita, apakah arah kiblat ini bisa berubah atau memang sejak pertama pengukuran masjid itu tidak benar? Ini seperti apa, Ustaz? Ada dua hal. Mm-mm. Ya. Permukaan bumi memang bergerak. Oke. Dan Quran sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Mhm. Bahwa permukaan bumi ini tidak tetap. Permukaan bumi ini bergerak. Itu fenomena yang kita sebut dengan tektonika lempeng. Dalam teori tektonika lempeng ini kita dapati bahwa tanah Banda Aceh itu bergeser ke utara dalam 1 tahun itu sekitar 8 cm. Jadi tanah kota Banda Dalam Aceh 1 tahun, dalam Ustaz? 1 tahun itu 8 cm bergerak ke utara. Artinya kalau itu bergeser berarti arah kiblat juga bergeser, Ustaz? Ya. Oke. Tapi bukan dalam waktu 1 tahun 2 tahun bergesernya. Pergeseran itu baru terlihat kira-kira setelah 300 atau 400 tahun. Oh, nggak langsung, Ustaz ya? Nggak langsung, karena bergesernya kecil sekali. Tapi kalau ada masjid yang kemudian mengubah arah kiblat itu kenapa, Nah, itu Ustaz? berarti dari awal ketika Pengukuran masjid itu dibuat, itu tidak tepat arah kiblatnya. Berarti baru ketahuan belakangan? Baru ketahuan belakangan. Jadi itu seperti kasus yang ada di yang saya contohkan tadi di Kenya, kemudian di Masjid Fustat, Masjid Amr bin As, yang arah kiblatnya kemudian dikoreksi karena ketika masjid itu dibangun, mereka bangun atas dasar kita butuh masjid, maka kita bangun masjid. Nah, kemudian koreksi arah kiblat datang setelah generasi setelahnya. Nah, ini juga seperti itu di tempat kita. Butuh masjid, maka dibangun masjid. Siapa yang tahu arah kiblat masjid? Waktu itu di awal tahun-tahun 60-an, 70-an, orang bawa kompas. Nah, dengan kompas, ini arah kiblat. Dan pada saat itu, banyak orang tidak tahu cara menghitung arah kiblat. Sehingga arah kompasnya itu asal arah barat sudah. Nah, jadi kompas ke arah barat sudah ini. Jadi saya ingat ketika masjid kami di Kampung Nasapapun, itu dibangun masjid, itu juga pakai kompas. Orang yang mengukur itu dari Mahkamah Syariah. Petugas dari Mahkamah Syariah datang membawa kompas mengukur. Nah, ke sini arahnya. Ternyata 15 derajat tidak sama ini. Errornya sekitar 15 derajat dari error yang sebenarnya. Jadi tetap ada error yang terjadi kalau itu kita gunakan kompas dan kita gunakan pada waktu yang mungkin tidak cocok. Soal fenomena alam pergeseran lempeng tanah tadi berarti itu baru bisa berubah arah kiblatnya setelah ratusan tahun, Ustaz? Setelah ratusan Gempa tahun. bumi 2004, Ustaz, yang menyebabkan tsunami berarti nggak ada efek apapun dong secara... Ada. Nah, ada efek, cuma pergeserannya itu tidak besar. Pergeserannya cuma dalam skala beberapa sentimeter juga. Mengubah arah kiblat kita, Ustaz? Enggak, berarti sama sekali enggak? Tidak mengubah karena pergeseran itu kecil sekali. Jadi secara pergerakan tektonika lempeng, kita tahu nanti Banda Aceh, kota Banda Aceh itu akan berpisah dengan sungai, dengan Burma. Dengan perbatasan antara Burma dengan Thailand pada suatu hari nanti, 50 juta tahun ke depan. Jadi kalau misalnya itu 50 juta tahun lagi kita masih ada, manusia masih ada, maka arah kiblat sudah berubah. Arah kiblat kita sudah ke barat. Nah, karena pada posisi itu arah ke Ka'bah masih tepat ke arah barat. Tapi itu masih lama. Artinya pergeseran itu ada dan kita perlu memverifikasi arah kiblat sebaiknya itu sekitar 20-25 tahun sekali. 20 sampai 25 tahun sekali. Itu karena bisa jadi ada pergeseran, nah, bisa jadi pergeserannya kecil. Nah, untuk kenapa 20-25 tahun sekali, fenomena gempa kita yang berkaitan dengan pergerakan lempeng itu ada intensitas gempa yang datang setiap 15 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kita ingin verifikasi arah kiblat kita, kalau tahun ini kita sudah verifikasi, maka sebaiknya kita verifikasi 25 tahun ke depan. Kalau kita misalnya ingin melihat perubahan yang ada mungkin 100 tahun ke depan. Jadi kalau hari ini kita koreksi, 100 tahun ke depan kita perlu koreksi. Nah, itu tujuannya untuk untuk supaya kita selalu mengarah ke arah kiblat yang tepat. Nah, kenapa ini? Mungkin jadi ada pertanyaan, mengapa arah kiblat kita itu Mekah? Ka'bah berada di Mekah. Nah, ini hal yang tidak mudah untuk dipahami.
Nah, apa yang saya pernah dapat ketika waktu itu alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ke Mekah, saya coba perhatikan apa yang unik di Mekah dan saya dapati bahwa batunya berbeda. Lalu saya coba karena kita tidak boleh mengambil batu dari tanah haram bawa ke tanah non haram, jadi saya tidak bisa bawa pulang ke sini. Ya selama di sana saya coba, saya lihat batuannya, saya lihat ini, dan saya tidak bawa perangkat macam-macam waktu itu. Harusnya saya hanya bawa mengamati. saya ini di HP saya ada mikroskop. Jadi dengan aplikasi mikroskop di HP saya coba lihat saya coba lihat struktur batuannya. Di situ ada hal yang menarik. Yang pertama, bahwa batu itu sudah berada sebagai daratan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Nah, jangka waktu panjang itu kira-kira begini. Tanah kita di Aceh itu ada yang baru menjadi daratan kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Ada yang 1.000 tahun yang lalu baru menjadi daratan. Nah, ada yang 600 tahun yang lalu. Nah, yang paling tua itu ada di daerah Gayo Luas Aceh dengan Aceh Tenggara. Untuk Aceh, untuk Aceh 32 juta tahun. Itu batu yang paling tua, artinya batu yang sekarang berada di gunung, dulunya dia berada di dasar laut. Jadi daerah di muka bumi ini selalu terjadi dinamika. Ada daerah yang pertama dia berubah dasar laut, kemudian melalui tektonika lempeng itu berubah menjadi gunung. Contohnya Himalaya. Himalaya itu dulu dasar laut. Itu dasar laut yang berada di antara Afrika dengan Asia. Kemudian sepotong tanah yang dekat dengan Afrika itu bergeser pelan-pelan sehingga mendorong tanah Asia sehingga terjadi gunung Himalaya. Nah, itu kita bisa tahu umur dari kalau umur batuan yang Ustaz lihat di Mekah tadi sekitar 2 miliar tahun. 2 miliar tahun. 2 miliar tahun itu perkiraan saya. Karena kita berdasarkan lihat dari, apa Ustaz penilaian? Berdasarkan kehilangan air yang ada di batuan. Batu itu sudah tidak terekspos dengan air dalam waktu yang lama. Kebetulan ada hotel tempat saya tinggal itu ada bukit yang dibobok. Jadi saya bisa dapat batu yang bukan di permukaannya tapi jauh di bawahnya. Jadi batu itu saya perhatikan ini. Dan dikonfirmasi juga dengan pengukuran geologi yang dilakukan di sekitar tanah haram. Oke Ustaz, kembali ke soal fenomena berubahnya arah kiblat masjid musola yang ada di Aceh tadi, karena kita ini bagian daripada layanan syariah yang harus sama-sama kita perhatikan. Ustadz melihat fenomena masjid yang kemudian digaris kembali, garis safnya sudah berubah, dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa baru bisa bergeser ketika fenomena alam itu sampai ratusan tahun gitu. Nah, Ustadz melihat fenomena ini seperti apa Ustadz? Jadi arah masjid yang pertama itu dibangun tidak akurat. Kemudian dengan teknologi yang kita miliki hari ini, dengan teknologi satelit terutama dan geolokasi, kita bisa berada di mana-mana dan kita tahu kita berada di mana. Nah, jadi semua tanah di muka bumi diketahui melalui GPS, sistem GPS, satelit GPS. Jadi kita bisa berada di mana-mana dan kita tahu kita berada di mana. Jadi begitu juga dengan lokasi kita relatif terhadap titik yang lain kita bisa tahu melalui sinyal GPS. Jadi dengan aplikasi dari GPS ini kita bisa tahu kita sedang berada sekian kilometer dari Mekah. Dan arah kota Mekah kemana. Nah, artinya dengan teknologi yang kita punya hari ini kita bisa tahu lebih akurat. Generasi sebelum kita tidak memiliki teknologi itu sehingga ada error yang mereka buat ketika dibangun masjid. Error itu terjadi di beberapa sisi. Yang pertama, ketika masjid itu dibangun mungkin sudah diukur arah kiblatnya. Tapi kemudian ketika datang tukang, dipasang boplang. Waktu dipasang boplangnya mereng sedikit. Lalu setelah boplang pasang pondasinya mereng lagi sedikit. Pasang tiang. Waktu pasang tiang kan tidak diukur lagi arah kiblat. Sementara kita ingin siku. Akhirnya setelah pasang tiang, ini bergeserlah arah masjid kita 4-5 derajat. Dan kita dapatkan banyak masjid kita yang dibangun yang direnovasi di atas tahun 90-an, itu errornya di sekitar 5-10 derajat. Nah, masjid yang dibangun sebelumnya errornya lebih besar lagi. Ada yang errornya itu 27 derajat. Tapi ada yang menarik nih, yang menjadi bukti bahwa sebenarnya kesalahannya lebih banyak pada kesalahan manusia pada saat bangun masjid, bukan pergeseran tanah. Beberapa masjid tua yang ada di Aceh
itu arah kiblatnya luar biasa akurat. Akurat. Ambil contoh yang hari ini kita masih bisa lihat bangunan masjidnya, itu Masjid Indrapuri. Masjid Tuhan Indrapuri. Masjid Tuhan Indrapuri. Masjid Tuhan Indrapuri itu arah kiblatnya itu pas ke arah Ka'bah. Jadi metode yang dilakukan di saat itu seperti apa, Ustaz? Bisa seakurat itu? Ya, ini saya mencoba cari informasi siapa atau dari mana pengetahuan bangun masjid pada saat itu. Dari beberapa tempat tua yang saya kunjungi, salah satunya di Indrapatra, yang kita selama ini menyebut itu benteng Indrapatra. Dari hasil pengamatan saya itu masjid. Oke. Itu masjid. Kenapa? Benteng Indrapatranya sendiri. Ya, benteng Indrapatra itu masjid. Dan itu yang bangunnya bukan orang kita, yang bangunnya orang Arab. Jadi orang Arab. Ustaz menyimpulkan juga Masjid Tuhan Indrapuri juga dibangun oleh orang Arab. Ya, dibangun setelahnya, pada masa setelahnya. Oleh orang Arab juga. Sepertinya kalau saya dapat bukan orang asli kita, bukan orang asli Aceh, tapi orang yang datang menjadi ulama di sana. Kemudian beliau yang dengan ilmu beliau membangun metode pengukuran kiblat yang dilakukan seperti apa saat itu? Kalau kita lihat dari referensi Al-Biruni, dengan peta Al-Biruni itu arah kiblatnya bisa akurat. Jadi dengan peta pada saat itu. Jadi peta di kalangan umat Islam itu sejarahnya cukup panjang. Peta yang pertama sekali mungkin dibangun itu peta Al-Idrisi. Peta Al-Idrisi, kemudian ada peta dibuat oleh Al-Biruni, peta oleh Al-Khudabeh, dan seterusnya sampai peta oleh Ibrahim Mutafarrika pada tahun 1700 sekian. Dan Masjid Indrapuri itu kemungkinan direhab, ada proses rehabnya di sekitar tahun itu setelah Ibrahim Mutafarrika membuat peta Asia Tenggara. Al-Idrisi sudah membuat peta Asia Tenggara juga, tapi tidak begitu akurat pada saat itu. Jadi dengan katalog arah kiblat yang berkembang pada masa akhir Abbasiyah, itu arah kiblat yang dibangun itu bisa akurat. Termasuk tidak hanya di kita, masjid-masjid tua yang ada di India, Pakistan, itu arahnya juga cukup akurat. Kemudian ada beberapa masjid tua di Aceh yang juga arah kiblatnya itu lebih bagus dari arah kiblat masjid yang dibangun di tahun-tahun 70-an. Sampai saat ini Ustaz, dengan amatan Ustaz, ada nggak masjid di Aceh yang memang masih salah arah kiblatnya, Ustaz? Ada beberapa masjid. Ada beberapa masjid. Di beberapa kabupaten kota. Ya. Ini sudah pernah coba disampaikan ke pengurus masjid, ada tindak lanjut atau seperti apa, Ustaz? Ada sebagian yang karena kita tidak punya akses langsung ke sana, kita ingin dalam hati pesan ini sampai ke mereka. Tapi disampaikan, Ustaz? Ada yang belum disampaikan. Tapi kita berharap semua masjid nanti pada waktunya itu akan bisa dikoreksi arah kiblatnya sesuai dengan arah kiblat yang tepat. Seberapa besar peran Ustadz dan tim selama ini itu dilibatkan dalam baik pengukuran arah kiblat masjid, pembangunan masjid yang baru, dan mungkin pengukuran setelah 25 tahun atau 5 tahun, 10 tahun, itu seberapa besar peran Ustadz dan teman-teman ini dilibatkan? Yang pertama, ada perubahan arah kiblat itu bukan mudah. Ada potensi konflik yang muncul. Jadi yang paling ringan potensi konfliknya adalah ketika inisiatif mengubah arah kiblat datang dari tempat tersebut. Kalau yang saya coba lakukan secara pribadi itu melalui mahasiswa yang KKN. Jadi ada mahasiswa KKN di tempat di kampung mana, itu melalui mahasiswa KKN itu saya sampaikan, tolong nanti diberitahu ke imam masjid atau imam manasah itu arah kiblat di situ. Saya cek arah kiblatnya melalui Google Map. Nanti tolong dicek, tolong diberitahu saja kalau arah kiblatnya perlu dikoreksi. Gitu. Tapi karena jumlah masjid kita banyak sekali dan kita tidak bisa mencapai semuanya. Nah, itu salah satu yang jalan yang kalau saya mudah untuk sampaikan melalui ini. Ada masjid-masjid yang saya coba datangi langsung. Nah, kemudian dalam beberapa saya coba datangi lalu coba ukur arah kiblat di sana. Kalau misalnya arah kiblatnya tidak begitu akurat, itu saya mencoba atur waktu untuk bicara langsung dengan masyarakat di sana. Tapi lebih banyak masyarakat yang proaktif. Jadi mereka yang minta untuk
diukur kembali. arah kiblatnya. Oke. Nah, Ustadz, bisa tidak sebenarnya mengukur arah kiblat itu dengan posisi matahari? Bisa. Bahkan kan selama ini tuh ada yang ada fenomena alam tertentu, ini saatnya cek arah kiblat kembali. Ya, Ini seperti apa? Kalau mungkin yang pertama dulu, Ustadz, yang soal matahari. Gimana cara yang tepat dengan metode matahari? Ya. Jadi yang pertama, matahari itu berubah posisinya relatif terhadap bumi. Matahari itu setiap hari itu bergeser dari posisinya yang sekarang terhadap khatulistiwa. Kalau hari ini posisi matahari sedang mendekati khatulistiwa. Nah, posisi matahari itu bergeser bukan karena mataharinya bergeser, tapi karena gerakan bumi di sekitar matahari tadi, gerak revolusi dengan gerak rotasinya. Maka karena secara relatif matahari terlihat dari bumi bergerak dari selatan ke khatulistiwa ke utara, lalu balik ke khatulistiwa balik ke selatan, itu terutama kalau tanggal-tanggal istimewa ini. Tanggal istimewa posisi matahari di atas posisi tertentu di bumi. Jadi pada tanggal 21 Maret, matahari berada di atas khatulistiwa. Lalu matahari bergerak ke utara sampai tanggal 21 Juni, matahari berada di paling utara. Kemudian dari 21 Juni ke 23 September, matahari bergerak lagi ke khatulistiwa. Dari khatulistiwa bergerak ke selatan, paling selatan 22 Desember. Lalu balik lagi ke khatulistiwa di 21 Maret. Jadi dengan gerak tersebut, matahari akan berada di atas titik-titik tertentu di muka bumi. Antara posisi matahari paling utara dengan paling selatan. Paling utara itu posisinya kita sebut dengan Tropics of Cancer, atau garis balik utara. Di paling selatan itu Tropics of Capricorn, itu garis balik selatan. Jadi matahari ketika bergeser di atas ini, pada satu hari setiap hari matahari berada di atas titik di permukaan bumi yang berbeda, dan bergesernya itu sekitar setengah derajat sampai 1 derajat dalam satu hari. Nah, ada tanggal-tanggal tertentu matahari berada pas di atas Ka'bah, yaitu tanggal 29 Mei, 28-29 itu selalu setiap tahun setiap tahun. Dengan tanggal 15-16 Juli. Itu matahari posisinya di atas Ka'bah yang kita sebut dengan Rasulul Qiblah. Dan itu cara paling mudah untuk memverifikasi arah kiblat pada setiap orang, dan itu berlaku untuk abad ini. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang mungkin tidak mengerti secara ilmiah. Caranya seperti apa? Ya, caranya dengan pada jam tertentu matahari pas berada di atas kiblat. Kalau kita di sini di Aceh, posisinya setelah asar. Jadi setelah sholat asar kita di sini, kita masih diam di masjid, itu matahari pas sedang berada di atas Ka'bah pada saat itu. Kira-kira jamnya itu jam 16, sekitar jam 16.30, itu pada bulan Juli kemarin. Jadi itu saat matahari berada di atas kiblat, di atas Ka'bah. Dan pada saat matahari berada di atas Ka'bah, maka semua orang yang berada di manapun di muka bumi yang bisa melihat matahari, itu yang menjadi acuan. Nah, jadi arah kiblat bisa diverifikasi dari situ untuk siapapun, dan ini berarti arah kiblatnya harus menghadap ke matahari. Menghadap ke matahari pada jam itu. Dan itu berlangsung akuratnya itu kira-kira 20 menit sebelum dan 20 menit setelah. Itu waktu akurat. Jadi kalau kita tidak dapat pas waktu itu, kita masih punya rentang waktu sekitar paling bagus 15 menit lah. Dalam satu tahun berapa kali momen tadi? Dua kali di bulan Mei dengan bulan Juli. Setiap tahun. Tanggalnya juga sama. Tanggalnya tergantung tahun kabisat atau tahun bukan kabisat. Nah, kalau tahun kabisat kan 20 Februari 29. Apa mungkin Ustaz karena momen tersebut beberapa masjid kemudian berubah arah kiblatnya karena memang pengukurannya sejak awal tidak benar? Iya. Selama ini sebagian besar masjid memang arah kiblatnya tidak tepat. Jadi karena tidak tepat itu momen untuk koreksi. Tapi lagi-lagi bukan karena fenomena alam ya Ustaz, tapi karena memang pengukuran sejak awal ya. Kalau secara ilmiah Ustaz sampaikan tadi kan bisa ratusan tahun itu baru bisa berubah. Tapi memang pengukuran sejak awal. Dan tadi ada yang satu fenomena lagi yang bisa menyebabkan arah masjid berubah, itu fenomena gerakan tanah lokal. Misalnya ada longsor. Gerakan longsor atau ketika tanah itu tanah pasir, sebuah bangunan berada di atas tanah pasir, maka ada kemungkinan bangunan itu bergeser. Dan itu terjadi untuk Indah Patra. Jika hari ini kita ukur arah kiblat Indah Patra, arah
arah bangunan Indrapatra itu arahnya 2 derajat selisihnya dari arah kiblat. Dan ketika saya ke sana, saya pahami itu karena dia berdiri di atas pasir. Pasir itu mudah untuk bergerak. Nah, gerakan pasir itu disebabkan oleh getaran di muka bumi, bisa getaran gempa dan lain-lain. Jadi masjid yang posisinya yang berdiri di atas tanah pasir itu punya kecenderungan untuk berubah arah kiblat karena fenomena alam. Tapi kalau di atas tanah liat atau bisrok, tanah batuan, maka arah masjid kalau tidak akurat arah kiblatnya itu karena waktu dibangunnya tidak akurat. Oke. Ustadz, mungkin untuk terakhir ini Ustadz, di sesi terakhir, ada beberapa masjid yang mungkin saat ini belum mengubah arah kiblat setelah diketahui mungkin secara samar-samar bahwa arah kiblatnya tidak benar dan itu tidak dilakukan oleh baik oleh pengurus masjid ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk itu. Bagaimana nasib ibadah masyarakat setempat Ustaz secara syariah? Ini pengetahuan agama kita yang dihitung atau yang dihukum atau yang dihisab adalah pengetahuan yang kita pahami hari ini. Jadi ketika ada orang yang tidak tahu arah kiblatnya salah, maka tidak ada masalah untuk mereka. Tapi kalau sudah tahu, tapi kemudian sudah tahu arah kiblatnya misalnya ke sini, tapi ini saya tidak mau arah kiblat itu, saya pengen ke arah sana. Nah, itu namanya sombong. Dan sombong itu disebutkan orang yang sombong tidak akan bisa mencium bau surga. Jadi kalau kita sudah paham bahwa arah kiblat kita tidak tepat, maka kita koreksi arah kiblatnya. Karena dengan mengoreksi berarti kita selalu mencoba membangun hati kita untuk sejajar dengan perintah Allah. Dan ini salah satu hikmah kenapa umat Islam itu disuruh menghadap ke satu arah, yaitu arah Ka'bah. Nah, Islam mengajarkan pada kita bahwa arah itu karena perintah Allah. Nah, kenapa kita mengarahkan wajah kita perintah fawli wajhaka syatral masjidil haram? Karena Allah menghendaki kita mengarah ke sana. Nah, dengan pemahaman kita adalah ada kepastian dalam agama Islam. Nah, agama Islam itu agama yang pasti-pasti. Yang pertama, semua pasti terlihat hilal, maka kita berpuasa. Pasti terlihat hilal, maka kita berhari raya. Pasti terlihat hilal, maka kita berhaji. Gitu. Jadi pasti di situ. Termasuk pasti arah kiblat, pasti waktu sholat. Waktu sholat kita itu pasti. Tidak ada ambigu misalnya ini. Tidak ada ambigu bahwa apakah kita sholat itu zuhur sebelum matahari sampai ke zawal atau setelah matahari zawal. Sudah pasti matahari sudah zawal. Dan ini juga arah kiblat sesuatu yang pasti. Yang membuat kita ragu-ragu sebenarnya adalah pemahaman kita yang ada pada saat itu. Misalnya ketika kita bangun masjid, pemahaman kita begini. Ketika datang koreksi, pengetahuan datang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, maka kita koreksi. Dan ini hikmah koreksi arah kiblat itu disebutkan juga ketika Nabi diperintahkan untuk menggeser arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Jadi hikmah menggeser arah kiblat hari ini sama dengan hikmah Nabi disuruh menggeser arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Jadi pergeseran arah kiblat sekarang kita tidak frontal. Kalau dulu dari Madinah arah kiblat ke Baitul Maqdis ke sana, kemudian bergeser ke hampir ke selatan. Kalau sekarang hanya verifikasi kembali. Verifikasi. Jadi di sana kita lihat pasti di dalam agama, tetapi kepastian itu datang berdasarkan perintah Allah. Allah yang membuatnya pasti. Nah, ini yang membuat di Suriname, masyarakat Muslim di Suriname dulu ketika datang ke sana, mereka bangun masjid ke arah barat, karena pemahaman mereka waktu di Jawa arah kiblat itu ke barat, jadi mereka bangun masjid arah ke barat. Tahun-tahun 70-an datang ilmu baru yang mengatakan arah kiblat mereka ke timur. Maka mereka koreksi arah kiblat. Masjid terakhir kalau saya tidak salah itu tahun 84. Digeser arah kiblatnya ke arah timur. Kemudian ada masjid yang unik di India. Masjid ini namanya Masjid Sherman Perumai. Sherman Perumai ini raja India yang pertama sekali masuk Islam. Orang di India yang pertama kali masuk Islam itu beliau pada saat Nabi masih hidup. Jadi Masjid Sherman Perumai ini dibuat berdasarkan ilmu beliau pada saat itu. Apa ilmunya? Ilmu beliau berdasarkan pemahaman bangunan suci dari agama beliau sebelumnya itu ke arah timur.
ke arah matahari terbit. Jadi beliau membuat masjid arahnya ke timur arah kiblatnya. Baru kemudian digeser arah kiblat ke arah barat. Jadi Masjid Syahruman itu satu contoh ketika pengetahuan, ketika hidayah datang dan pengetahuan belum sempurna datang, syariat mesti dijalankan. Nah, pengetahuan akan datang setelah syariat dijalankan. Jadi syariat sholat harus dijalankan meskipun kita tidak tahu arah kiblat. Jadi kalau untuk hikmah kita saat ini, jika kita misalnya pergi ke suatu daerah, kita tidak tahu arah kiblatnya, maka kita sholat. Tetap kita sholat menghadap ke arah yang kita yakin arah kiblatnya. Dan itu pernah terjadi. Dan itu tidak masalah, Ustaz? Tidak masalah, karena pada yang saya pernah baca berdasarkan riwayat, itu pernah terjadi pada sahabat. Nah, satu kelompok sahabat ketika dikirim oleh Nabi, mengatakan arah kiblat kita ke sini. Itu waktu sholat ini malam hari. Datang ke tempat itu sudah malam. Jadi melihat bintang. Satu kelompok sahabat mengatakan arah kiblat kita ke sini. Maka sholat mereka ke sana. Kemudian satu kelompok sahabat lagi mengatakan arah ke sini. Maka satu kelompok sahabat lagi sholat ke arah sana. Itu terjadi pada malam yang sama. Tapi mereka tidak bertengkar. Mereka diam-diam aja, kita cari tahu besoknya. Yang penting syariat malam ini kita sholat. Besok paginya mereka lihat arah matahari, ternyata kedua-dua kelompok itu salah. Mereka datang menjumpai Nabi, lalu Nabi mengatakan pada mereka, kedua-duanya sudah benar. Karena mereka laksanakan syariat berdasarkan pemahaman mereka pada saat itu. Itu dalam bahasa kita seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sholat di masjid yang karena belum tahu arah kiblat yang tepat, mereka sholat di sana, maka sholat mereka insya Allah diterima. Sesuai dengan ilmu pada saat itu. Baik, Dokter, terima kasih sudah 30 menit lebih, hampir 1 jam juga. Ini 40 menit kita sudah berbicara tentang benarkah arah kiblat berubah-ubah dan menjadi pemahaman yang cukup komprehensif bagi sahabat religi, bagaimana fenomena yang terjadi selama ini di Aceh. Mungkin secara syariat kita juga mengetahui, Ustadz, bahwa arah kiblat adalah sesuatu yang harus diikuti sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata juga dikomben dengan ilmu pengetahuan yang cukup komprehensif yang sudah Ustadz jelaskan. Ustadz, di sesi terakhir silakan Ustadz closing statement untuk keresahan mungkin masyarakat yang selama ini soal arah kiblat masjid ataupun keresahan lainnya, kiblat di rumah tidak sesuai. Silakan Ustadz untuk closing statement. Jadi seperti halnya pergantian kiblat yang terjadi pada masa Nabi, kita juga perlu verifikasi arah kiblat kita secara periodik sehingga kita selalu yakin arah kiblat kita mengarah ke Ka'bah. Dan arah ke Ka'bah itu adalah arah yang universal. Nah, dalam hal ini kita mengarah ke Ka'bah dengan berbagai karena tanah itu disebut sebagai tanah haram. Nah, itu ada penjelasan yang panjang terhadap mengapa tanah haram. Jadi kita jangan khawatir untuk ketika pengetahuan baru tentang geografi kita terima, jangan khawatir untuk mengubah arah kiblat atau mengkoreksi arah kiblat ke arah yang sebenarnya. Koreksi arah kiblat itu sebenarnya selalu kita lakukan karena ketika kita sholat, kita berdiri meskipun di rumah kita kita taruh sajadah. Kadang-kadang kita taruh sajadah dalam keadaan kita mungkin badan agak capek. Jadi agak asal kita taruh arah kiblat. Tapi setelah kita taruh arah sajadah, lalu kita geser segini, pas enggak? Nah, itu selalu kita lakukan tiap hari. Jadi sebenarnya kita tiap hari selalu melakukan koreksi arah kiblat di rumah kita. Tapi kalau di masjid sudah pasti kita masuk ke masjid, arah kiblat di masjid itu seperti ini. Kemudian jangan ragu-ragu untuk mencek. Setiap kali kita datang ke masjid yang baru, kita cek arah kiblatnya, karena bisa jadi arah kiblatnya tidak cocok, dan ketika kita tahu arah kiblat tidak cocok, kita perlu komunikasi. Nah, komunikasi dalam hal ini bukan komunikasi gerasa gerusu, karena kita harus bijaksana. Artinya jangan gara-gara kita sebut arah kiblat masih ini salah, bisa terjadi konflik horizontal di masyarakat. Jadi menghindari konflik lebih bagus, lebih tinggi hierarkinya di dalam masyarakat kita. Oke, baik Ustadz, terima kasih sekali atas pencerahan bagi kita semua, terutama bagi sahabat religi yang sedang menonton podcast edisi kedua podcast layanan syariah ini. Semoga ini menjadi pemahaman secara komprehensif bagi kita semua dan melakukan
koreksi arah kiblat kita secara periodik supaya ibadah kita menjadi sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Surahwardi Ilyas yang sudah hadir. Semoga sukses terus Ustadz. Semoga cepat mendapat gelar profesor tentunya Ustadz. Baik Ustadz, saya Suburdani selaku host pada podcast edisi kedua hari ini dan Dr. Haji Surahwardi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama.